Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di hari ke-11 Ramadan. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu sehingga kita sekarang sedang memasuki 10 hari yang kedua. Di 10 hari pertama kami mencoba untuk membedah Al-Quran dengan harapan sekaligus bertujuan untuk mengokohkan kembali keimanan kita, memperkuat, mempertebal keimanan kita dengan jalan berusaha untuk mentadabburi Al-Quran sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan berawal dari situlah kefakihan kita dalam beragama akan bertambah. Sebenarnya masih banyak fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran, tetapi kami hanya mengambil 10 fakta saja. Semoga ini menjadi referensi penguat kita di dalam mempertebal keimanan, ketakwaan kita, insya Allah. Sahabat semua, di hari yang ke-11 ini maka izinkan kami untuk membedah kurikulum Ramadan Nabi beserta para sahabat. Sebagaimana telah kami sampaikan di dalam materi tentang menyambut bulan Ramadan, 10 kiat sukses Ramadan tahun ini, maka salah satu di antaranya adalah agar kita sukses di bulan Ramadan, tentu saja kita harus mencontoh orang paling mulia dan generasi paling hebat, generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat Nabi. Kurikulum Ramadan ini harapannya kita bisa duplikasi, kita bisa terapkan baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat, dan wabil khusus umat Islam secara keseluruhan. Apa terkait dengan kurikulum Ramadan Nabi dan para sahabat? Maka setidaknya kami merangkum ada 3 hal pokok yang menjadi kurikulum Nabi beserta para sahabat ketika Ramadan datang. Yang pertama adalah kurikulum tentang sholat. Bicara Ramadan maka bicara tentang sholat. Muaranya cuma 2, yaitu bicara tentang kuantitas dan bicara tentang kualitas. Kuantitas tentu saja kita tidak menambah sholat fardu kita, tetapi sholat sunnah di bulan Ramadan Allah tambahkan untuk kita. Dan sebagaimana kita yang merasa orang-orang beriman, tentu saja tambahan ini akan kita kerjakan, akan kita kejar. Apa sebab? Ada keutamaan di dalamnya. Maka di luar Ramadan bisa saja kita males atau abot, berat gitu untuk melaksanakan sholat sunnah di bulan selain Ramadan. Tapi ketika Ramadan datang, Masya Allah, maka seberapa banyak sholat sunnah kita, bismillah kita kerjakan. Tak cukup taraweh, tahajud kita ambil, witir kita kerjakan, sholat duha kita tunaikan, dan sholat qobliyah dan ba'diyah, serta sholat sunnah yang lain. Ini terkait dengan kurikulum Nabi. Terkait yang pertama adalah kurikulum tentang sholat. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemenangan yang besar, kuncinya adalah cek seberapa kuantitas sholat kita,
cek seberapa kualitas sholat kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jika hari ini kita mungkin ada sebagian di antara kita yang penuh dengan problematika hidup, penuh dengan persoalan yang tak kunjung usai, maka pertanyaan sederhana adalah cek bagaimana kualitas hubungan kita dengan sholat kita. Apakah sudah baik atau belum? Yang kedua, tentang kualitas ini adalah tentu saja kita harus belajar untuk memahami bagaimana sholat khusyuk. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45-46, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ilal alal khasyiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa kriteria khusyuk? Alladzina yadunna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang hakul yakin akan bertemu dengan Allah, akan kembali kepada Allah. Maka sudah menjadi tugas kita untuk belajar kembali bagaimana kita mendapatkan sholat yang khusyuk. Di kesempatan ini, sahabat semua, saya ingin menekankan bab khusus tentang taraweh. Mari kita sudahi perdebatan bagaimana baiknya tentang sholat taraweh, apakah 8 atau 20. Karena ulama fikih sudah berpendapat baik 8 atau 20, insya Allah dua-duanya benar. Yang tidak benar adalah yang tidak mengerjakan sama sekali dan menghinanya atau menjelek-jelekannya. Tapi ada satu poin penting, apa itu? Bagaimana sholat dikatakan sah? Nah, di sini maka ulama fikih berpendapat bahwa sholat yang meninggalkan tumakninah sama dengan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tumakninah itu bagian daripada rukun sholat. Jika rukun sholatnya kita tinggalkan, maka tidak sah sholatnya. Sahabat semua, maka silahkan bertarawih dengan 8 rakaat atau 20 rakaat, tapi kuncinya tetap jaga tumakninah. Ini kurikulum yang pertama, kurikulum tentang sholat. Yang kedua adalah kurikulum tentang Al-Quran. Di pertemuan pertama sudah kita bahas Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran inilah bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. 3 fungsi pokok Al-Quran: Al-Huda, petunjuk; Al-Bayin, penjelas dari petunjuk; Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Nah, catat baik-baik, Ramadan adalah momentum kita untuk membangun kedekatan bersama Al-Quran. Jika di bulan-bulan sebelum Ramadan kita sudah terbiasa dengan Ramadan, maka hendaknya di bulan Ramadan ini kita makin dekat dengan Al-Quran. Maka ingat baik-baik, siapapun yang bersama Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Contoh 1, malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran, dia disebut Ruhul Amin, sebaik-baik malaikat. Manusia paling agung yang mendapatkan mukjizat Al-Quran, dia menjadi manusia terbaik sepanjang hayat. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana tempat waktu diturunkannya Al-Quran, maka Masya Allah, dia menjadi bulan terbaik, Syahrul Mubarak. Maka siapapun kita yang bersama Al-Quran, dia akan menjadi mulia.
Hanya saja teman-teman semua, sahabat semua, ada persoalan yang cukup serius di kalangan kita terkait dengan kedekatan kita kepada Al-Quran. Apa itu? Kita terkadang tidak mau naik kelas. Apa sebab? Contoh, yang sudah terbiasa baca 1 lembar, kenapa nggak mau naik 2 lembar? Yang sudah terbiasa rutin baca, kenapa nggak naik untuk menghafal? Yang sudah terbiasa untuk menghafal, maka naik level lagi untuk mentadabbur, mengamalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketidakmauan kita dalam naik kelas kepada Al-Quran inilah menjadi problem tersendiri bagi kita. Padahal siapapun kita yang mau mendekat kepada Al-Quran, mau bersama Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, mau menjadi Al-Quran sebagai program hidupnya, Masya Allah tabarakallah, dia akan menjadi lebih mulia. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum tentang infak. Salat, Al-Quran, infak. Ramadan adalah momentum kita untuk berbagi terhadap sesama. Silakan keluarkan infak terbaik. Di bulan Ramadan ini nilainya berkali lipat. Matematikanya Allah, 1 kurangi 1 sama dengan 10. Tidakkah kita tertarik di dalamnya? Misalnya Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah minta ampunan kepada Allah untuk memperoleh apa? Surga yang seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Apa definisi takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya baik di jalan ketika lagi lapang maupun sempit. Masya Allah, di saat lapang kita disuruh infak, di saat nggak punya duit Allah pun menyuruh kita untuk berinfak. Apa sebab? Karena 1 dikurangi 1 sama dengan 10. Masya Allah, tidakkah kita tertarik dalamnya? Misalnya lagi hadis Nabi terkait dengan barang siapa yang memberikan buka puasa, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajris sha'imi syai'an. Siapa yang mau memberi buka puasa orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah. Coba kalau pahala puasanya misalnya man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang berpuasa mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Maka orang yang menginfakkan, orang yang berbuka puasa itu karena mendapatkan pahala yang sama, misalkan pahalanya tadi adalah menghapus dosa yang telah lalu, maka dia pun mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah tabarakallah. Maka mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai lahan infak kita. Silahkan berinfak terhadap sesama apapun bentuknya. Mudah-mudahan dengan 3 kurikulum Ramadan yang Nabi ajarkan, yang para sahabat Nabi kerjakan, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kesuksesan besar di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita berharap di hari-hari ke depan makin baik ibadah kita, makin dekat kita dengan Al-Quran, makin banyak infak-infak yang kita keluarkan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Semoga Ramadan menjadi inspirasi kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.